Dan perlu saya ingatkan bahwa kalau kandidat yang berasal dari Lombok akan selalu berpandangan seperti itu, itulah sebabnya suku bangsa Sasak ini tertinggal terus. Dari ketiga pasangan calon ini, 2 orang memiliki akar di rumput, tapi 1 orang pasangan calon masih memiliki akar seperti akar kangkung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi sahabat Dimensi NTB. Malam hari ini di studio Dimensi NTB sudah hadir 2 narasumber sekaligus malam hari ini. Salah satunya adalah akademisi. Lalu berikutnya adalah salah satu juga yang serius menyoroti dinamika politik di Nusa Tenggara Barat, yaitu Ketua Jangkarnas NTB, Bung Gita Purnadi. Saya langsung saja menyapa kedua narasumber kita pada malam hari ini. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Ini Bung Karomi ya, salah satu akademisi di Nusa Tenggara Barat yang baru saja menyelesaikan doktornya ya. Selamat. Dan juga ada Ketua Jangkarnas NTB ini narasumber tetapnya Dimensi NTB ini. Ya, Ketua Jangkarnas NTB, Bung Gita Purnadi. Ya, ini 42 hari ya menjelang kita akan melakukan pencoblosan. Jadi pikuk pilkada kita ini semakin menarik. Saya ingin mengawali ada 3 pasang calon kita ya, wakil bupati dan wakil gubernur dan wakil gubernur. Bagaimana melihat pergerakan, lalu kemudian bagaimana visi misi dan di lapangan seperti apa melihat Bung Gita mengawali diskusi kita pada malam hari ini? Iya, selamat malam juga Adinda Dr. Karomi. Terima kasih. Luar biasa bisa bersama Adinda ini, salah satu tokoh muda ya di NTB yang insya Allah moncer di kemudian hari. Untuk pilkada NTB memang cukup seksi ya kalau kita berbicara pilkada NTB, di mana ada 3 pasangan calon. Yang pertama itu Rohmi Firin, kedua Bang Abah, terus yang ketiga adalah Iqbal Dinda. Nah ini sesuai dengan urutan kayaknya dibaca. Hafal betul gitu ya? Harus dihafal, karena kan kita ini kan pemilih rasional. Yang menarik adalah ketika kemudian pasangan Zul Rohmi yang awal menangkan pilkada NTB 2018 itu pecah kongsi. Kemudian berbagi menjadi Rohmi Firin dan Abang Abah. Yang menarik sekali adalah muncul pasangan baru namanya Iqbal Dinda. Yang hari ini kalau kita lihat populernya itu mendunia ya. Oh ya, tagline-nya memang cukup bagus ya. Dari 3 pasangan calon ini ada maju berdaya saing. Kemudian ada tetap dengan NTB gemilangnya, dan kemudian NTB mendunia. Tetapi tagline itu kan bisa saja hanya sebuah tagline kosong jika kemudian tidak ada irisan-irisan yang realistis dari visi misi yang kemudian akan menjadi pengejawantahan dari tagline tersebut. Dan itu saya kira nanti akan dijabarkan oleh akademisi kita. Ya. Tapi bagaimana situasi kita sebelum masuk ke visi misi nih, Bung Gita? Melihat panduan dari seorang Bung Gita selaku salah satu yang sangat serius menyoroti dinamika di tengah-tengah masyarakat kita, seperti apa kondisi kita hari ini? Ya, secara teoritis masih tetap petahana. Kalau kita bilang petahana, meskipun ya 1 tahun jeda tidak ada petahana, tapi di sini petahana ada 2 gitu. Iya, tapi tetap kita akan menyampaikan bahwa petahana itu potensi menangnya itu masih kuat ya. Karena mereka sudah punya infrastruktur yang jalan sejak 1 tahun yang lalu, bahkan 5 tahun saat memimpin. Tapi apakah pertanyaan saya begini, Bung Gita, apakah dengan terjadinya perpecahan tidak kemudian justru melemahkan gitu secara infrastruktur ya? Iya, maksud saya begini kan, petahana ini kemudian punya peluang karena dia punya infrastruktur, baik mesin politik, simpatisan, dan lain sebagainya. Tetapi bisa saja menjadi sesuatu kelemahan karena mereka akan berbagi basis, berbagi
tokoh-tokoh yang mendukung. Tetapi juga bisa saja dengan pasangan yang muncul hari ini dari masing-masing pasangan Zurohmi yang kemarin kemudian pecah kongsi itu dengan mengambil Ibu Rohmi mengambil Pak Firin, Musafirin, kemudian Dr. Zul mengambil Abah Kuel. Ini kan menjadi sesuatu yang luar biasa ya, menarik. Nah, karena nanti kita akan berbicara pada peta zona, baik itu zona kabupaten, kemudian kita akan berbicara pada demografi, peta demografi jumlah penduduk, jumlah pemilih di situ. Baru kita berbicara soal organisasi, kemudian mesin politik, relawan. Kita belum masuk situ, Bang. Menarik ini. Ya. Apakah sepakat dengan apa yang menjadi pandangan? Kalau dari sisi akademisi ini, melihat apa yang dijabarkan, baik misalnya berbicara tadi tentang adanya perpecahan, pertanyaan saya tadi sedikit menyinggung apakah menjadi kelemahan ketika terjadinya sebuah perpecahan petahana kita ini dengan munculnya juga ini salah satu diploma ya salah satu dubes yang malah melintang di di negara orang gitu kan. Balik ini kalau bahasanya dia mau membangun pulang kampung gitu. Gimana pandangan seorang akademisi? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hul, Bang Gita. Ini asik sebenarnya malam hari ini. Saya cukup tertarik dengan tema yang ini yang diangkat oleh teman-teman Dimensi. Saya apresiasi itu pertama. Yang kedua, apa yang disampaikan Bang Gita tadi, sebenarnya ini seksi katanya beliau tadi ya. Seksi karena dia setara pertarungan ini dari 3 kandidat calon. Kalau kita refleksi tahun 2018 itu yang dimunculkan dari Bang Zul inilah Dr. Zul. Jadi dimunculkan dari sisi akademisi. Sekarang Dr. Zul sudah mulai bergeser karena sama-sama doktor ini bertarung ya kan. Tiga doktor yang bertarung ini. Berarti 3 dokter bertarung ini setara. Dari kesetaraan ini akhirnya semakin membingungkan pemilih sebenarnya. Tidak ada sesuatu yang spesial karena semuanya spesial. Ya kan, mana yang paling mencolok? Tokoh terbaik dong Nusa Tenggara Barat gitu kan. Misalnya tadi disebut Bang Gito mengatakan bahwa Zurohmi dulu ya, sekarang pecah kongsi. Tetapi pecah kongsinya ini kan tidak ada yang terlalu berdampak signifikan terhadap masing-masing calon ini, karena dia sudah punya pemilih masing-masing. Ya, termasuk dengan hadirnya Dr. Iqbal misalnya dengan Dindanya. Ya, dia makanya menjadi seksi pertarungan di 2024 sekarang di NTB ini karena setara kalau dari sisi baik pendidikan maupun pengalaman. Oke, mungkin Pak Dr. Iqbal misalnya, Iqbal Dinda itu dianggap kurang berpengalaman karena dianggap belum. Tapi beliau ini ya jangan salah, misalnya beliau ini adalah berpengalaman pada pemerintah juga. Dia kan bekerja di pemerintah sudah sekian tahun, bahkan pernah menjadi diplomat. Meskipun ya ada catatan kecil, ya beliau dianggap tidak begitu berperan selama ini. Ada juga terjadi di tengah-tengah masyarakat kita ya, itu pertanyaan begitu. Tidak begitu berperan ya. Ya dari jabatan yang selama ini diemban oleh beliau. Ya banyak yang seliweran di beberapa media sosial misalnya. Tapi kalau kita ini Bung Karomi, kalau kita mau flashback sedikit lah, ketiga pasangan ini kan oke lah kita Umi Rohmi gitu kan, pernah menjadi wakil gubernur, pernah juga di DPR. Sama Bang Zul misalnya pernah menjadi DPR dan pernah menjadi gubernur. Wakil-wakilnya ini pun sama. Gitu. Iya betul. Artinya kalau kita mempertanyakan mengenai sisi pengalaman semua hampir sama. Tokoh-tokoh terbaik ini. Tapi mungkin misalnya Umi Rohmi ya, sedikit setambah itu, mungkin Umi Rohmi hanya satu. Bagaimana pergaulan dengan dunia luar. Nah, yang menjadi tagline dari Iqbal Dinda misalnya NTB mendunia, yang sebenarnya itu biasa saja. NTB mendunia dari mana emang berpandangan bahwa saya bilang biasa saja. Tagline ini biasa-biasa saja gitu. Iya, biasa saja karena memang NTB sudah menjadi sejak lama menjadi sorotan. Nah, yang kita harapkan sebenarnya dari 3 kandidat ini adalah bagaimana langkah taktis selama 5 tahun itu.
Ya, kalau visi misi kita sedikit singgung. Sebentar, ya. ya. Oke. Menarik ya. Ini sudah langsung masuk aja gitu. Atau mungkin apa namanya tabrak masuk itu ya. Ya kan? Jadi menarik ini sudah menyinggung. Tadi sudah mau masuk ini ke persoalan visi misi. Ketiga paslon kita ini hampir sudah menyerahkan juga ke KPU Nusa Tenggara Barat gitu kan, visi misi mereka gitu, yang kemudian nanti akan menjadi bahan untuk acuan kemudian dilakukan debat oleh penyelenggara gitu. Saya ingin mengawali dari Bung Karomi ini terkait dari ketiga visi misi, pasti mungkin pernah dibaca juga atau mungkin pernah didengar juga dalam mungkin ada dialog atau diskusi, saya tidak tahu Bung Karomi ini melihat mungkin bisa saja dari satu persatu mungkin bisa dikupas dengan misalnya mulai dari Romi Pirin dengan tagline visi misi seperti ini. Gimana ini Bung Karomi melihat? Ya, kalau melihat dari sisi kita mulai dari Romi Pirin lah. Ya, visi itu adalah gambaran besar dari tujuan yang akan dicapai selama 5 tahun ke depan. Ya, sebab itu visi itu tidak bisa dibuat di sembarangan begitu. Ya, tapi dia harus punya kajian yang mendalam bagaimana peta potensi dari masyarakat NTB kita. Misalnya kalau Rohmi Pirin misalnya, salah satu yang mencolok itu ketika dibicara soal NTB berdaya saing. Nah, berdaya saing di bidang apa? Dan ini mesti dijelaskan secara konkret di turunan dari visi misi itu. Tapi kalau dalam yang mungkin pernah dilihat, ada tidak yang kemudian secara yang menjadi 5 tahun jika Romi Pirin terpilih, ada enggak kira-kira di dalam itu mungkin pernah dilakukan? Ya, saya pernah baca memang ada, tapi tentu masyarakat secara umum belum membaca ya, sehingga dibutuhkan sosialisasi yang komprehensif sehingga pemahaman kita lebih tajam soal bagaimana visi misi itu sendiri. Karena sekali lagi tidak bisa sembarangan. Yang namanya visi misi bukan sekedar kita buat, ya dia butuhkan kajian yang mendalam. Makanya harus ada kajian strategisnya, bagaimana potensi wilayah itu dan seterusnya. Nah, makanya saya tadi bertanya itu sebenarnya ya asik sekali kalau Plonggo bisa menghadirkan salah satu tim atau siapa untuk membantu kita menjelaskan bagaimana kemudian ya, ini kita soroti saja. Ya, bagaimana kata berdaya saing ini sebenarnya mau dikhususkan di bidang apa? Misalnya apakah di sektor pendidikan, sektor kesehatan atau sektor apa satu? Pertanian. Ekonomi. Sektor dan ekonomi misalnya. Ini kan harus dibahas dan dikupas secara merata. Karena itu dari visi berdaya saing ini kita butuhkan sekali lagi bagaimana penjabaran selama 5 tahun. Apa yang belum dicapai terlebih dahulu. Misalnya saya selalu tertarik membahas 3 potensi NTB. Ya, 3 potensi NTB itu yang tidak secara eksplisit mereka jelaskan di visi misi itu yang ditulis di KPU itu, misalnya sektor pertanian akan kita begini-begini, sektor pariwisata akan kita begini-begini, sektor ini kan cuma melambung ke sana kemari, kita akan begini menjadi kreatif ini apa dan seterusnya. Ya, itu bagus-bagus saja dari sisi kalau untuk Zuluhel misalnya. Zuluhel kan konsisten dengan tagline-nya Gemilang gitu ya. Zuluhel kan konsisten dengan tagline itu karena dia pasti melanjutkan, itu pikiran Zuluhel. Kita bisa baca apa yang mau dilanjutkan, apa yang sudah dilakukan. Tentu itu yang bisa kita lihat. Tetapi kita bisa lihat Zuluhel misalnya selama 5 tahun yang lalu, pasti alasannya kegagalan itu, ketidakcapaian visi sebelumnya adalah faktor Covid dan gempa. Dan ini alasan klasik dari dari mungkin itu yang akan kandidat incumbent yang ingin dituntaskan 5 tahun ke depan gitu ya. Ya kira-kira begitu. Nah, kira-kira begitu kalau gambaran dari sini ya. Itu yang 2 ya. 2. Nah, bagaimana dengan pendatang baru? Ya, pendatang baru ini saya kira lebih banyak membawa NTB ke dunia ini ya. Pendatang baru ini lebih banyak termotivasi dengan visi misi presiden terpilih sebenarnya. Ya, saya melihat itu ada cita-cita yang kira-kira ada dalam diri seorang Lalu Iqbal, yaitu ingin mencoba untuk mensinkronkan program pusat dengan daerah.
Itu yang mungkin menjadi itu yang menjadi gambaran umum yang kira-kira ingin beliau sampai. Makanya ada kata makmur, lalu kemudian ditambah sedikit dengan kata-kata mendunia. Kenapa dia mendunia? Nah, mendunia ini karena dianggap ada pengalaman beliau bergaul dengan masyarakat dunia. Harapannya mungkin ya, harapan Pak Iqbal itu bisa mengajak investor-investor luar untuk bisa berinvestasi di NTB. Tapi sekali lagi, NTB khususnya Pulau Lombok kan punya potensi sendiri. Kalau terus dipaksakan dengan budaya luar, maka kita tidak bisa mengembangkan potensi lokal kita. Akhirnya kita tidak bisa, makanya diferensiasi daerah ini apa? Tidak punya warna sendiri. Luar biasa. Jadi bagaimana kemudian menyoroti seorang Karomi, menyoroti beberapa poin-poin dari visi misi yang dijabarkan oleh masing-masing paslon yang tadinya. Kalau dari pandangan seorang Bung Gita Purnadi yang tidak luput juga sering kita bisa melihat, sering ikut juga melakukan perdebatan di beberapa grup. Nah, ini hari ini langsung saja gitu kan. Apa sih dari ketiga ini yang ada dua petahana, lalu kemudian ada satu paslon yang pendatang baru yang ingin coba gitu kan memberikan warna terhadap pembangunan Lombok Timur dengan mungkin yang tadi disampaikan oleh Bung Karomi dengan pengalaman di luar sana ingin coba diracik di NTB. Bagaimana tanggapannya? Oh ya, kalau melihat ketiga pasangan calon gubernur kita hari ini, jadi seperti bahasa awal tadi ya, potensi dari putra-putra terbaik NTB itu sudah luar biasa. Hanya saja kemudian kalau kita berbicara soal pertarungan hari ini, perdebatan terkait misalkan visi misi, tapi sudah dijelaskan tadi. Saya lebih mungkin menyorot kepada apa yang terjadi baik di media sosial, pertarungan tim dan pertarungan di level bawah. Nah, pilkada NTB ini kan menariknya adalah dari ketiga pasangan calon ini, semuanya menganggap diri di-endorse oleh salah satu tokoh besar di NTB, namanya Tuan Guru Bajang. Nah, ini yang menarik. Menarik karena apa? Apakah sebegitu besarkah pengaruh Tuan Guru Bajang terhadap elektoral mereka? Tadi kan sesuatu yang luar biasa. Sampai kemudian pertarungan di level-level kabupaten mengambil tokoh-tokoh yang muncul, misalnya mantan wakil bupati, relawannya pun atas nama. Nah, ini kan bagian dari ketidakpedean sebenarnya. Artinya seorang Bung Gito ini mengatakan bahwa calon kita tidak pede bertarung gitu ya. Pede, tetapi ketika bertarung di level bawah, mereka harus meminjam nama. Meminjam nama tokoh yang kemudian dari tokoh ini akan terjahit. Atau itu yang ingin Anda Bung Gito katakan bahwa elektoral di tengah-tengah masyarakat kita ini kecenderungan mengikut sosok dari tokoh figur yang diikuti. Nah, ada pertarungan yang menarik ya antara Dr. Zul dengan Ibu Rohmi pada perebutan posisi mengambil elektoral figur TGB tadi. Dr. Zul dengan gimmick dekat dengan TGB dengan simbolisasi bersepeda, kemudian nonton bareng di MotoGP. Tetapi kan ada satu hal yang tidak bisa kita lepas. Ada satu hal yang belum selesai nih, adalah sedikit saja. Apakah kemudian karena ini kan petahana antara mantan gubernur dengan wakil gubernur yang sebelumnya ini kan melanjutkan estafet dari kepemimpinan pada saat itu TGB gitu kan. Apakah ini juga menjadi rebut-rebutan ingin melanjutkan dari pembangunan TGB 5 tahun sebelumnya itu? Ya, kalau kita bicara jujur ya, apa yang pernah dipertahankan atau diperjuangkan TGB memang betul dilanjutkan oleh Zul Rohmi ini. Kalau kita berbicara jujur ya. Kalau menurut Bung kita? Kalau kita berbicara prestasi belum. Tapi kalau kita berbicara fisik, ya. Maksud saya begini, ada program yang luar biasa di masa TGB yang saya anggap itu prestasi. Itu namanya Akino, Absano, dan Adono. Kan itu bagian dari 3 pilar untuk membangun IPM tadi. Ada pendidikan, ada kesehatan, ada ekonomi. Angka buta huruf 0, angka drop out 0, angka kesehatan ibu dan anak, kematian ibu dan anak 0. Nah, ini kan menjadi program yang bisa mendongkrak
prestasi dan IPM kita. Dan itu pada saat Saat TGB. fasenya TGB Iya. dibuktikan gitu ya. Dibuktikan itu. Di masa periode Zorohmila itu seperti apa kalau di masanya Zorohmi kan lebih kepada kayak ingin membawa NTB pada level dunia yang sebenarnya sudah dilakukan oleh TGB. Tapi ada juga sekarang ini, Bu. Dengan jalan apa? Dengan jalan Mandalika tadi yang kita anggap itu hingar-bingar. Mandalika itu tidak menyentuh pada level masyarakat bawah di NTB. Artinya, kalau kemudian tadi Adinda Dokter menyampaikan bahwa tingkat kemiskinan di NTB itu meningkat misalnya, padahal ada Mandalika di situ. Apa efek domino yang kemudian dimunculkan oleh Mandalika kepada kesejahteraan? Saya bukan ini ya untuk Dr. Zul bukan, tapi itu bagian dari prestasi yang tapi kemudian kita berbicara efek domino. Nah, itu yang pertama. Selanjutnya, kalau kita berbicara kemudian pertarungan hari ini ya, kalau saya lebih tertarik kepada pertarungannya sebenarnya. Kalau visi misi kan sudah ada Adinda dokter yang kemudian memberikan kita gambaran. Pertarungannya ini kan akan kita bisa melihat peta siapa yang akan menjadi pemenang. Jadi kalau kita bahasakan Hamin 15 atau seminggu last minute-nya kita udah bisa baca siapa yang akan menang kalau kemudian kita bisa pandai membaca pertanyaan. Artinya yang kita ketahui ya sebelum pendaftaran berpasangan itu Dr. Zul dan Uhel itulah dua tokoh yang punya popularitas hampir sama. Kalau tidak salah dari LSI waktu itu selisihnya hanya 1% antara Dr. Zul dengan Uhel dengan tingkat elektabilitas yang hampir sama juga. Tapi setelah bergabung, nah ini kan menarik ya. Karena ketika Zul Uhel bergabung, ada Iqbal yang mengganggu di situ di Lombok Tengah sebagai basis masanya Abah Uhel ya. Kemudian di Lombok Timur hanya Ibu Rohmi yang berdiri sendiri. Yang sebelumnya sempat juga kan ada mantan bupati Paling Lombok gede, Timur, ya. Tapi Pak Sukiman gitu. Yang oh iya sempat ya. mau hadir gitu dalam. Waktu itu kan ada data yang kemudian saya sempat dapat bahwa jika Zul berdua periode akan sulit dikalahkan. Tetapi jika Dr. Zul mengambil Uhel atau Pak Sukiman, ini juga menjadi sesuatu yang sulit untuk dilewatkan ya. Dr. Zul dengan Uhel atau Dr. Zul dengan Pak Sukiman. Hanya saja kan sekarang, kemudian kita berbicara mesin. Kembali lagi tadi visi misi apakah tersampaikan, kemudian kita berbicara mesin, kemudian peta dari demografi pemilih tadi, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Pulau Sumbawa. Nah, peta konfliknya ini kan Lombok Utara sama Lombok Barat yang tidak ada calon yang lahir dari situ atau artinya tidak berbicara konflik godok-godokan, bukan, ini kita pertarungan merebut suara ya. Luar biasa. Taruh Bung Gito, saya menarik tadi ketika disinggung persoalan dampak ekonomi terhadap masyarakat kita. Saya ingin coba ke Bung Karomi melihat pandangan dari sisi akademisi terkait dengan ada sedikit tren misalnya terjadi penurunan dari sisi angka kemiskinan kita gitu kan. Ya, sehingga ini kan tentu sangat berdampak terhadap masyarakat kita di sekitarnya gitu. Saya kira begini Bang Tul, kita perlu melihat dampak dari hadirnya MotoGP di NTB ya kan. Karena saya meyakini, saya bertanya, saya belum melakukan survei yang mendalam, tapi saya bertanya terhadap beberapa orang di sekitar itu, memang ada dampak positifnya, yaitu ada pertumbuhan ekonomi terhadap beberapa orang. Tetapi tentu bukan itu yang menjadi fokus. Ya, kita harus berpikir kalau ini barang besar, kita juga berpikir dampaknya besar, bukan sesaat, tapi jangka panjang. Bagaimana ada berkelanjutan misalnya kita bicara UMKM, bukan hanya pada saat itu gelar event saja, tapi ada terus. Iya, apalagi di saat event itu banyak sekali isu-isu dan soal-soal yang muncul, misalnya soal akomodasi yang harganya tiba-tiba hotel melonjak tinggi dari harga biasa. Ini kan menjadi masalah di daerah kita. Kemudian artinya ini akan menjadi sebuah PR. Siapapun yang terpilih menjadi gubernur ke depan. Makanya saya bilang MotoGP itu sejauh mana dia berdampak. Memang kalau klaim dari istilahnya itu pengelola MGPA di situ luar biasa dampaknya. Tapi dihitung dari keseluruhan,
mulai dari tiket yang datang, tiket terjual, kemudian dampak ekonomi pada saat itu. Tetapi apakah dampaknya akan berkelanjutan? Ini penting sekali menjadi ada kajian. Nah, kita tunggu hasilnya. Ya, itu karena lebih-lebih misalnya berapa persen orang yang pergi dan menjadi, mohon maaf, kerja ke luar negeri karena sudah lahannya tidak ada. Menarik ini. Iya. Dampaknya tentu dari sisi ekonomi kan juga berdampak terhadap pendidikan kita. Nah, bagaimana dari pandangan seorang Bung Karomi yang memang pada serius pada bidang itu? Jadi pendidikan, saya ini kan pernah menjadi kepala sekolah. Waktu Pak Dr. Zul, saya bilang ini bagus, ada apresiasi lah dari saya pada saat beliau jadi gubernur melibatkan semua sekolah-sekolah ini untuk menghadirkan produknya pada saat event. Jadi fokusnya dulu kan itu industrialisasi, tapi lebih pada teaching factory kalau di SMK, mendorong SMK untuk punya produk. Tetapi dia lupa bahwa bagaimana keberlanjutan dari produk itu, bagaimana anak-anak itu yang lulus SMK itu bisa bekerja misalnya pada pabrik yang mereka hasilkan, itu menjadi persoalan. Nah, kenapa saya bilang begitu? Kalau kita belajar dari Jawa itu kan baru keluar sedikit aja dari rumah misalnya akan ketemu pabrik-pabrik besar. Dia sesuai setelah dididik, setelah diberikan pemahaman, maka akan masuk pada industri itu, maka tidak akan terjadi pengangguran. Ya kan sekarang ini susah anak-anak NTB. Begitu selesai SMK, yang diajarkan itu soal mesin, tapi pabrik mesin nggak ada misalnya. Ya, lebih sepakat saya kira-kira kalau sektor pendidikan itu diarahkan pada potensi lokal kita. Oke, pariwisata itu, tetapi ada potensi yang lebih yang lebih penting, yaitu bicara sektor pertanian, peternakan dan perikanan. Dan ini pertanian sejak lama NTB ini bahkan kita bisa surplus hasil pertanian. Ya, tapi terbukti dengan hasil baginya ya. Iya, terhadap masyarakat gitu. Betul. Kalau dia sektor, artinya maksud saya, kalau sektor pertanian ini meski dihadirkan industri-industri yang berkaitan dengan pertanian. Misalnya loh, yang hari ini tren kita ada jagung. Ada jagung, kemudian tembakau dan seterusnya. Tapi kan kita punya KIHT pun sampai sekarang tidak berfungsi misalnya. Nah, pertanyaannya berapa persen anak-anak muda yang bisa diserap ke situ? Kan ini tidak bisa dijawab secara khusus. Nah, karena kita melihat bahwa semua perencanaan di NTB ini, Bang Hul, tidak sistematis. Mau kemana sebenarnya? Ini kan program terkejut semua ini. Oh, ini ada program istilahnya itu ada program MSCP. Lomba-lomba ini, ayo kita buat motor listrik. Ya ngapain lomba membuat motor listrik yang orang sudah produksi di luar? Ya harusnya bagaimana sekarang sektor pertanian kita agar bisa mensuplai bahan makanan, membangun produk-produk hasil pertanian kita dan seterusnya. Karena yakin beasiswa NTB misalnya kan berapa persen anak-anak muda? Sangat menarik ya, misalnya diskusi tentang beasiswa ini. Terus beasiswa NTB misalnya, pada teman-teman yang dapat beasiswa itu akan sangat bersyukur. Karena alhamdulillah kita syukuri itu sebagai sebuah anugerah dan sebagai sebuah cita-cita dari pemimpin. Tetapi seberapa berdampak mereka kembali untuk membangun daerahnya. Karena harapan kalau sudah dikasih uang oleh pemerintah, maka dia tidak lagi seperti teman-teman yang kuliah di Indonesia. Apalagi dengan kerja sendiri gitu. Nanti kuliah di situ, udah kerja di situ, akhirnya kita sama saja. Nah, harinya kalau bicara industri misalnya bagaimana mereka kembali membawa pikiran baru, mengajak rekan-rekan baru, membawa teman-teman luar untuk datang ke situ. Nah, harapan kita begitu, karena apalagi perikanan dengan segala potensi kita. Saya mau tanya, di mana sebenarnya pabrik ikan kita? Tidak ada kan? Di mana pabrik hasil peternakan kita? Sekarang ini mohon maaf Bang, kalau kita ketemu ke masyarakat turun loh harga kambing saja misalnya. Kenapa? Karena regulasinya tidak membatasi kambing luar masuk ke sini. Nah, ini lagi-lagi nih berbicara tentang regulasi payung hukum dari produk dari kebijakan. Saya lanjut sedikit. Misalnya kita bicara pendidikan tadi kan ada yang lain. Masyarakat kita ini di NTB itu luar biasa. Dampak mereka yang keluar negeri jadi buruh migran, kemudian pembagian hasil usaha mereka kalau saya sebut remitannya
Artinya ini ingin disegong bahwa harusnya ada kebijakan. Iya, harusnya ada kebijakan pada anak-anak mereka, pada sektor pendidikan. Lagi, mohon maaf, mereka ke luar negeri tujuannya adalah untuk mengubah nasib anak-anak mereka agar bisa sekolah lebih bagus, agar bisa kesejahteraannya lebih. Tapi apakah mereka sudah dibina? Kemana? Ini PR juga. Iya, kemana mereka? Jadi tidak bisa kita bicara dunia. Nanti yang terpilih ya. Kita bicara dunia itu tidak bisa. Kita bicara tentang potensi lokal kita, sehingga potensi lokal inilah yang bisa diangkat ke dunia. Jangan dunianya dibawa ke sini, potensi lokal hilang. Jadi ini kita tunggu bagaimana aksi dari siapapun nantinya yang terpilih, terutama misalnya pada sektor pendidikan tadi. Saya ingin karena tadi di awal sebenarnya udah masuk ini. Sebenarnya ini di apa namanya di season 3 saya ingin masuk tentang bagaimana perang urat saraf, lempar isu dan opini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, sehingga kadang-kadang memang ada juga ini kan stigma muncul gitu, apa namanya ada muncul sebuah stigma di tengah-tengah masyarakat kita ini, ada juga mengatakan nah ini ada isu tentang apa namanya identitas gitu kan. Nah ini bagaimana Bung kita melihat apa namanya dinamika pilkada NTB kita? Ya, kalau hemat saya ya, yang selama mengikuti tren pilkada NTB ini, masyarakat NTB sebenarnya secara umum itu khusus Pulau Lombok ya, itulah masyarakat yang cukup terbuka. Jadi masyarakat yang inklusif ya. Jadi mereka bukan, mohon maaf, masyarakat kita di Lombok ini bukan masyarakat yang kemudian cepat masuk isu-isu soal suku, agama, dan ras itu. Artinya bahwa sejak lama, secara sejarah kita, masyarakat Lombok ini sudah menerima kehadiran siapapun yang jadi pemimpin sudah menerima. Faktanya 2018, Zul Rohmi itu menangkan, yang mana Dr. Zul adalah salah satu putra NTB yang kebetulan berasal dari Pulau Sumbawa. Tapi kan itu fakta bahwa masyarakat Lombok khususnya menerima calon dari luar Pulau Lombok. Nah, ini yang kemudian mesti disadari oleh tim sukses. Yang hari ini beberapa media termasuk grup WA, Facebook, saya membaca kalau ada beberapa tim sukses dari satu paslon itu mengedepankan isu soal SARA, haus sasak jari juru, harus orang Lombok. Artinya menegaskan Anda sepakat dengan cara-cara seperti itu. Oh iya, sebagai masyarakat yang terdidik dan rasional, tentu saya tidak sepakat. Seperti yang kalau Bung Karobi dari sisi pandangan pendidikan demokrasi kita gimana? Kalau masih ada tokoh kita yang coba menggunakan diksi itu menjadi cara-cara berpolitik yang kemudian memecah belah, bisa saja nanti terjadi gitu. Gimana? Ya, itu salah satu tokoh yang tidak dewasa. Iya. Baik, jadi oke, kita mungkin sepakat ya. Oh, kalau salah satu tokoh dunia misalnya menyampaikan bahwa untuk menggapai atau meraih kekuasaan itu membolehkan segala cara. Itu kan bagian dari sesuatu yang mengerikan jika kita kemudian mempolitisasi suku, agama, ras tadi. Artinya bahwa NTB ini satu kesatuan dengan jumlah penduduk 5,6 juta yang kemudian dari ujung Sape ya sampai kemudian Ampenan, luas wilayah kita cukup luas ya, sekitar 20.000 sekian kilometer. Ini artinya bahwa NTB itu satu kesatuan, Pulau Sumbawa pun Pulau Lombok. Nah, persoalan misalkan itu bagian dari taktik untuk memenangkan peperangan atau pertarungan, ya sah-sah saja. Tetapi kan yang harus kita lihat bahwa politik ini kan bagian dari apa ya, sarana saja untuk bisa mencapai tujuan berkuasa. Bukan tujuan politik ini, tapi sarana saja. Nah, ketika proses ini lebih laju, maka cara-cara yang elegan, cara-cara yang cerdas dan dewasa yang kita harapkan dari para calon-calon pemimpin kita akan sangat lucu lah. Misalkan ya, ini tiga orang doktor nih. 3 orang doktor, bahkan wakilnya juga doktor, ada yang doktor ya. Tapi kemudian tim suksesnya menggunakan cara-cara yang tidak elegan. Dan ini sangat disayangkan. Sangat kita sayangkan.
pertanyaan kita, apakah seorang calon pemimpin yang gelarnya doktor mengiyakan cara itu? Iya. Kan tidak bisa dibenarkan. Nah, ini menurut saya ya. Nah, ke depan kita harus coba mengajak masyarakat kita untuk lebih NTB ini harus lebih terbuka, lebih inklusif. Kemajuan itu lahir karena keterbukaan. Kita menerima pembangunan, perkembangan dari dunia luar, bukan kemudian malah justru membangun feodalisme baru. Kan begitu kan? Nah, ini yang menjadi mungkin kata kunci bagi saya. Mungkin apa yang disampaikan oleh Bung Gito ini kan tetap pada konteks bagaimana kemudian pendidikan demokrasi ini semakin lebih baik ke depannya. Kalau dari Bung Karomi tadi aja aja tadi itu. Dari kalau kita berbicara ya intermezzo tadi itu Bung Karomi. Kalau misalnya berkaitan dengan pendidikan demokrasi kita dengan diksi yang tadi gimana? Sebenarnya harusnya kita seperti apa? Sebenarnya kalau Lombok ya secara khusus atau NTB ini sudah matang dan itu tidak perlu diragukan lagi. Mungkin 10 tahun yang lalu masih berlaku itu, tetapi kemarin kita sudah buktikan tahun 2018 ya, dan itu yang titik pertarungan paling real antara suku bangsa misalnya. Dan perlu saya ingatkan bahwa kalau kandidat yang berasal dari Lombok akan selalu berpandangan seperti itu, itulah sebabnya suku bangsa Sasak ini tertinggal terus. Ya, kenapa saya bilang tertinggal? Sampai sekarang ini belum ada bukti orang Sasak ini jadi menteri. Dia jadi menteri saja, apalagi jadi calon presiden. Kita takut bercita-cita. Kenapa? Karena yang kita lakukan ini adalah begitu dunia sudah masuk ke kita, justru kita mengeksklusifkan diri kita. Ya, kita menutup diri dengan bagus itu sebagai cara melindungi apa namanya kearifan lokal kita, tapi tidak bagus kalau dihubungkan dengan hal-hal yang berkaitan ya betul, karena akan berdampak ke depan bahwa suku bangsa Sasak ini akan tidak terbuka dan orang akan sulit sekali masuk ke dalamnya. Ya, padahal kalau kita pelajari sejarah, saya bilang pulaunya kecil, tapi coba tanya di Lombok ini suku bangsa apa yang tidak ada kira-kira begitu? Mau tanya Sumbawa, mohon maaf ada, sudah beranak pinak kita kan, sehingga tidak bisa diklaim kita yang paling memiliki Lombok ini. Ya, jadi mesti dimatangkan kita pada sikap mengambil keputusan dan masyarakat Sasak sudah kuat soal itu. Baik, sebenarnya panjang Bung Karomi kalau kita ingin diskusi terkait dengan bagaimana sektor pariwisata, lalu kemudian ada yang menjadi sedikit. Kalau isu SARA suku yang tadi dimainkan, maka itu adalah salah satu alasan calon itu kalah. Ini catatan ini buat ya para paslon, hati-hati menggunakan sebuah diksi gitu ya. Itu mungkin yang disampaikan Bung Karomi ya. Iya, jadi harus betul-betul berhati-hati. Kalau karena memang kalau kita ingin ini kalau berdiskusi bisa banyak kan. Tapi waktu. Saya ingin memberikan sebagai closing statement, tentu 3 paslon kita ini kan orang-orang hebat. Tadi udah disampaikan, hampir semua paslon ini hampir tuntas lah kalau di pendidikan kan begitu. Belum lagi dengan segudang pengalaman mereka. Closing statement dari Bung Gito. Ya, pilkada NTB ini harus dibawa dengan cara-cara cerdas yang kemudian melahirkan pemimpin yang memiliki kapasitas yang lebih baik lagi ke depan. Tetapi kemudian pertarungan-pertarungan di bawah, di akar rumput, yang kalau saya bahasakan dari ketiga pasangan calon ini, 2 orang memiliki akar di rumput, tapi 1 orang pasangan calon masih memiliki akar seperti akar kangkung. Nah, meskipun seperti itu, potensi daripada ketiga pasangan calon itu menangkan pertarungan akan kita tentukan di tanggal 27 November nanti. Mudah-mudahan kemudian NTB melahirkan pemimpin-pemimpin yang sangat peduli dengan petani, peduli dengan nelayan, peduli dengan peternak, kaum miskin, ataupun bahkan dengan masyarakat kita yang masih di bawah garis kemiskinan. Sehingga NTB dari tahun besok sampai seterusnya melahirkan NTB yang betul-betul makmur, betul-betul kemudian maju secara ekonomi maupun sosial budayanya.
Ya, silakan Bung sebagai anunya. Baik, terima kasih. Jadi Bang Hul, yang harus dilakukan adalah karena gubernur itu perpanjangan dari tangan pemerintah pusat. Maka yang harus dilakukan pertama adalah mensinkronisasi program mereka, baik pusat dan kabupaten. Karena seringkali ketidakmajuan ini terjadi karena mesa kalau bahasa saya itu. Jadi tidak ada sinergi. Tidak ada sinergi. Bahkan mungkin bisa saja antara calon bupati A dengan calon gubernur, antara bupati dan gubernur misalnya sudah terpilih tidak nyambung programnya. Nanti maunya gubernur itu menaruh programnya seperti ini malah bupati malah beda. Sehingga ini sangat penting karena visi misi dan program itu harus dibangun berdasarkan gotong royong. Baru kemudian kita bisa menemukan satu kemajuan yang konferensif. Karena kegagalan terbesar adalah ketika ego tidak bisa kita kalahkan. Saya kira itu. Terima kasih Bung Bung atas kehadiran di di studio Dimensi NTB yang meskipun sederhana. Tapi sebelum saya mengakhiri, Dimensi NTB ini sudah ada salah satu usaha anak muda UMKM kita ini coba bertarung dengan brandnya dia ya, ada kala kopi. Nah ini ada kala kopi dengan ini gram kalau tidak salah 200 gram ya. Ini asli ya, ini kopi menggunakan biji kopi ini yang asli ya, tidak ada campuran yang lain. Ada dua ya, campuran dari Robusta dan Arabica. Nah silahkan mungkin sahabat Dimensi yang ingin mesan bisa langsung di tag di channel YouTube-nya Dimensi NTB. Nah ini mungkin saya mau merasakan juga ya malam ini karena dari tadi panas ini, tapi kita tambah panaskan dengan hangatnya rasa aroma dari ada kala kopi ya. Terima kasih. Ya nanti kita lanjutkan kembali dengan tema-tema yang berbeda. Pak dosen muda ini luar biasa. Kita ini menjadi semangat ingin melanjutkan kuliah juga nanti ini. Bung Gito, terima kasih. Analisa-analisa politik malam hari ini sudah disajikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi dan edukasi buat masyarakat Nusa Tenggara Barat dalam menentukan pilihannya nanti pada 27 November 2024. Tentu sahabat Dimensi NTB, semua pasang calon gubernur kita ini orang-orang hebat, tokoh-tokoh terbaik Nusa Tenggara Barat, dengan segala pikiran, dengan segala visi misi mereka ke depannya, tapi yang menentukan adalah masyarakat Nusa Tenggara Barat. Saya Ul Husain, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.